Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Amri. Saya mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 18102011065. Di sini saya akan menerangkan tentang sedikit pengertian varikokel, terus ada penyebab, gejala, serta pengobatan varikokel. Baik, kita mulai langsung. Varikokel merupakan kondisi yang mirip dengan varises pada kaki. Namun bedanya varikokel ini terjadi pada pria atau pada sebagian laki-laki yang terletak pada skrotum, yaitu pembengkakan pembuluh vena terjadi dalam kantung zakar atau skrotum tersebut. Pembengkakan ini akan berkembang secara bertahap lalu menjadi sebuah benjolan lunak. Ukuran benjolan varikokel biasanya bermacam-macam. Ada yang dapat dilihat secara kasat mata, lalu ada juga yang hanya dengan diraba sudah terasa. Kasus varikokel ini lebih banyak terjadi selama masa pubertas, yakni sejak menginjak umur 15 sampai dengan 25 tahun. Penting diwaspadai bahwa penyakit ini berpotensi menyebabkan kemandulan pada pria atau pada pengidapnya varikokel. Karena penyakit ini dapat menurunkan kualitas sperma pria yang mengidapnya. Jadi sebuah varikokel adalah seperti halnya varises, namun terletak pada skrotum pada pria. Biasanya bentuk varikokel yaitu seperti benjolan-benjolan atau lekukan-lekukan pembuluh vena yang membesar. Dan varikokel tersendiri bisa diperiksa atau diketahui biasanya kalau nggak dilihat ya diraba, dan itu bisa terasa jika sudah sangat membesar dan kronis. Terus ada penyebab varikokel. Di sini di dalam pembuluh vena terdapat katup-katup darah pembuluh yang berfungsi sebagai pintu suatu arah darah akan mengalir menuju jantung. Nah, katup akan terbuka agar darah dapat mengalir secara lancar ke organ tubuh tersebut. Begitupun sebaliknya, katup akan menutup jika aliran darah berjalan lambat guna mencegah terjadinya aliran balik akibat gravitasi. Jika katup tidak berfungsi dengan baik, darah akan mengalir balik dan mengendap di dalam pembuluh vena yang lama-kelamaan dapat menyebabkan pembengkakan. Nah, inilah terjadinya sebuah varikokel karena tidak ada baliknya darah menuju jantung atau katup pada vena tertutup sehingga menyumbat aliran darah yang ada di skrotum pada pria. Untuk gejala sendiri sih, varikokel biasanya tidak menimbulkan gejala, tetapi beberapa pengidap ada yang merasakan ketidaknyamanan atau bahkan rasa sakit pada bagian kantung zakarnya. Jadi varikokel memang tidak rata-rata, hampir keseluruhan tidak menimbulkan gejala. Namun dari awal terjadinya varikokel biasanya pengidap tidak merasakan apa-apa, namun merasa tidak nyaman pada bagian zakar. Varikokel biasanya tidak menimbulkan gejala, tapi beberapa pengidap ada yang merasakan tidak nyaman atau bahkan rasa sakit yang ditimbulkan akibat penutupannya vena ini di zakar yang mengakibatkan varikokel. Selain rasa sakit, pembesaran pembuluh vena juga bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi selain rasa sakit yang dirasakan oleh pengidap, gejala varikokel ini juga bisa semakin besar seiring dengan berjalannya waktu. Pembengkakan ini biasanya terjadi pada sisi kiri kantung zakar dan jarang terjadi pada sisi kanan. Jadi varikokel tersendiri seringnya terjadi pada zakar bagian kiri, dan rata-rata memang kiri, hanya sedikit dan mungkin tidak pada kanan. Terus kenapa kok varikokel ini kebanyakan terjadi pada sebelah kiri, tidak sebelah kanan?
Eh, Hal ini dikarenakan rute pembuluh vena di sisi kiri berbeda dengan yang di kanan. Lalu di sini ada sebagian besar kasus varikokal ini tidak akan menyebabkan gejala jika terjadi gejala tidak berkepanjangan. Pengobatan sebenarnya tidak perlu dilakukan. Namun jika varikokel menyebabkan rasa sakit, penyusutan testis atau gangguan kesuburan dan gejala-gejala yang sangat membahayakan bagi tubuh kita, maka akan dilakukan tindakan operasi seperti yang pertama, embolisasi bisa dilakukan dengan cara memasukkan sebuah selang berukuran mikro atau ukuran kecil dengan disertai perangkat X-ray ke pembuluh vena untuk mencari bagian yang rusak atau mengalami pembengkakan. Setelah varikol ditemukan dan terakhir dimonitor, maka cairan khusus akan disalurkan ke pembuluh yang rusak melalui selang tersebut, selang yang telah dimasukkan ke dalam varikokel. Maka cairan khusus akan disalurkan ke pembuluh darah. Cairan khusus ini berfungsi untuk menghalangi darah masuk ke pembuluh vena yang rusak. Jadi gunanya dari selang mikro yang diisi oleh cairan itu untuk menghalangi agar darah tidak masuk ke dalam vena yang telah rusak yang mengakibatkan pengendapan darah dan pembengkakan. Dan pembuluh vena yang rusak dan mengalir lewat pembuluh vena yang sehat. Terus yang kedua ada cara dengan operasi terbuka. Pada prosedur ini pembuluh vena yang rusak diperbaiki atau diangkat dengan pembedahan atau operasi bagian bawah selangkangan atau perut melalui prosedur ini. Pengidap varikokel dapat menjalani operasi terbuka harus dibius secara total agar tidak merasa apa-apa. Nah, untuk yang kedua ini biasanya dilakukan operasi pada pasien untuk pengangkatan jaringan vena yang sudah rusak di dalam skrotum. Kedua hal ini biasanya dilakukan ketika varikokel itu sudah sangat parah atau menyebabkan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita, maka harus dilakukan embolisasi dan operasi terbuka. Terus yang terakhir di sini hal-hal yang agar terhindar dari penyakit varikokel. Jadi ada beberapa hal yang dapat menghindarkan kita agar tidak terjadi penyakit varikokel. Yaitu pertama, hindari menggunakan celana terlalu ketat, karena celana yang terlalu ketat itu dapat menghambat pembuluh darah vena untuk mengaliri darah, dan itu menyebabkan penyumbatan pembuluh vena. Nah, ini salah satu penyebab yang sering terjadi, yaitu hindari celana ketat yang dipakai. Lalu jauhi diri dari gelombang elektromagnetik yang tinggi, radiasi seperti contoh HP sebaiknya tidak mengantongi di depan dan belakang. Kalau bisa meletakkan handphone di sesuai tempat yang jauh dari alat kelamin yang dapat menghantarkan radiasi besar yang mengakibatkan kerusakan pada anggota kelamin kita. Lalu hindari stres dan istirahat yang cukup dan berrekreasi. Dan terakhir, usahakan memakai celana dalam berbahan katun agar dapat menyerap keringat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.